Haleluya, shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh lambaikan tanganmu katakan shalom. Haleluya. Hari pertama di bulan November ini. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, amin. Selalu baru rahmat-Nya. Tak pernah henti-hentinya. Dia selalu menyertai setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sejak kita boleh bangkit berdiri bersama. Coba berikan salam, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Di hari yang baru di bulan November ini, kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bukan kuat gagah kami, bukan kehebatan kami. Sebab Allah yang selalu beserta dengan kami. Tanpa Tuhan yang ada bersama dengan kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus menjalani hari-hari kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, anak istri, orang tua kami, pekerjaan kami sepanjang bulan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami bersyukur buat hari ini, buat segala apa yang Tuhan berikan, buat nafas kehidupan, suatu berkat yang luar biasa kami boleh bangun pagi sampai saat hadir tempat ini.
Itu semua semata-mata karena kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Layaklah kami pagi ini mengucap syukur di hadirat-Mu. Layaklah kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dengan itu kami mau buka kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala penyertaan-Mu. Mari bersyukur buat keluarga-Mu. Mari bersyukur buat pekerjaan-Mu. Mari bersyukur buat orang tua-Mu. Mari bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup-Mu. Mari buka suara-Mu bersyukur kepada Tuhan. Angkat syukur-Mu. Di hari yang baru ini, di bulan ini kami memulai dengan ucapan syukur. Kami memulai dengan pujian kami, penyembahan kami. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Di dalam doa kami, di dalam pujian dan penyembahan kami, akan ada kuasa, kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa kelepasan, dan kuasa kemenangan di dalam nama Yesus. Ibadah ini menjadi ibadah yang berkemenangan, ibadah yang penuh dengan sorak-sorai, ibadah dengan pujian pengagungan kepada Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang miskin Tuhan perkaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan Yesus. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kami. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagi, Yesus penyelamatku. Kau penyelamat kami. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu
takkan pernah kami ragu dan takut. Sebab Allah ada bersama dengan kami. Karena Kau ada dalamku, kan ku nyatakan kebesaran. Amin. Disaksikan di setiap nafasku, perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran di setiap nafasku. Yesus penyelamatku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi ini. Thank you Lord Jesus. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut-takut, karena Kau ada dalamku. Katakan, kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan. Kami saksikan segala perbuatan-Mu di setiap kami bernafas. Perbuatan-Mu yang ajaib, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta berteduh memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Mari angkat tangan bersama. Biar alam raya seisi semesta, amin, berteduh memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari sekali dengan mengangkat tangan bersama katakan, kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafas. Perbuatanmu ajaib, perbuatan
Yesus. Jemaat Tuhan saja katakan, kan ku nyatakan kan. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran di setiap nafas hidup kami. Perbuatanmu Tuhan ajaib bagiku, Yesus. Jemaat Tuhan lebih lagi katakan, kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Haleluya. Ku saksikan perbuatan tangan-Mu di setiap hembusan nafas kami. Perbuatan-Mu yang ajaib selalu kami rasakan. Pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, itulah kerinduan kami, menyatakan segala kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu layak Kau disembah. Hai jiwaku nyanyikanlah, serukanlah segala kebesarannya, segala perbuatan tangannya. Tiada satupun yang mengingkari bahwa Engkau Allah yang selalu setia, bahwa Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur. Oh, hai jiwaku pujilah, hai jiwaku nyanyikanlah, hai jiwaku saksikanlah perbuatan tangannya. Selama kami bernafas, akan kami lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Selama kami bernafas, akan kami lihat segala kebaikan Tuhan. Selama kami bernafas, kami akan melihat pertolongan Tuhan. Selama kami bernafas, akan kami lihat mujizat-mujizat bagi setiap kami. Sebab Dia ada di setiap hembusan nafas kita. Ya. Berbahagialah orang berseru
Sampai kami melihat mujizat itu nyata dalam kehidupan kami. Kami akan melihat mujizat yang tidak lazim terjadi dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Tuhan memberkati dengan limpah-limpahnya. Air matamu tidak akan jatuh sia-sia siang hari ini. Tuhan akan lihat air matamu. Di dalam nama Yesus, lihat setiap seruan kami. Yes. Thank you, Lord Jesus. Lihat air mata mereka, ya Abah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sing Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saja kita bangkit berdiri bersama, katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan boleh tinggi-tinggi Bapak Ibu sekali lagi, katakan Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar
tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kamu ucapkan shalom Bapak Ibu. Belum semuanya shalom. Haleluya. Orang yang rasakan hadirat Tuhan di tempat ini tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba dibuka maskernya Bapak Ibu, katakan, wow kamu luar biasa hari ini. Sebab kita punya Allah yang luar biasa, amin. Haleluya. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah? Yang baru pertama kali beribadah, semua jemaat Tuhan yang setia, amin. Kita tepuk tangan sama-sama yuk. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Katakan, Kau mengabadiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan di rencana-Mu, Tuhan. Katakan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang percaya katakan, yo. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Katakan ke atas, Yesus Kaulah Raja mulia. Ya, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Apa Bapak Ibu? Katakan dengan sungguh-sungguh. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Boleh tangannya sama-sama yuk. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Boleh tepuk tangan sama-sama sorakan. Pam 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 pam. Tepuk tangan sama-sama katakan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Dua tangan katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Yang setuju Bapak Ibu Allah kita ajaib, katakan amin. Yang setuju Allah kita luar biasa, sanggup melakukan apa yang Bapak Ibu inginkan, katakan amin. Amin. Boleh angkat tangannya bersama, katakan ajaib Kau Tuhan, ku percaya Dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Anak muda kita loncat ya.
katakan, Raja mulia. Kau Allah Raja mulia, Allah yang hebat. Tepuk tangan yang panjang sekali lagi buat Tuhan. Yes. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, menyenangkanku, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Mari yang mau menyenangkan hati Tuhan, kita angkat tangan kita bersama, katakan, menyenangkanku, senangkan hanya itu kerinduanku. menyenangkanku, Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. hanya itu Kerinduanku. kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Bahkan sampai seumur hidup kami ya Tuhan, biarlah hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ajar kami Bapa untuk kami semakin hari semakin dapat berubah menjadi kesukaan bagi Engkau ya Tuhan. Di mana kami meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau yang berkenan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan belajar daripada firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan yang memberkati, dan Engkau yang memberkati seluruh hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan firman Tuhan, sehingga firman itu dapat bertumbuh, dan bahkan menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Sebelum kita duduk, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Saya mau dengar dulu tepuk tangan yang meriah dari orang-orang yang di bawah 80 tahun. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Oke, pada minggu ini, pada hari ini memang kita dilayani oleh anak-anak muda. Jadi mau tidak mau kita dipaksa harus jadi muda ya. Kalaupun kadang fisik sudah tanda kutip ujur, tetapi semangat tetap harus muda. Amin Bapak Ibu. Oke, baiklah. Pada kesempatan minggu yang pertama di bulan November, saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Kita akan langsung saja membuka Alkitab kita dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Kita akan sama-sama membaca, Bapak Ibu dapat melihat di depan. Kita akan sama-sama membacakannya bersama-sama. 2, 3, iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, firman yang sama saya akan sampaikan, sudah saya sampaikan di ibadah yang pertama, dan juga nanti akan saya sampaikan pada ibadah yang ketiga dari Roma 12 ayat kedua. Ayat ini sering kita dengarkan, tetapi ayat ini sering diabaikan oleh orang Kristen. Sebenarnya ayat ini mengandung banyak sekali makna dalam kehidupan kita. Kita kan kalau misalnya kita lihat secara perlahan-lahan, di situ dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tahu bahwa dunia semakin hari semakin berubah. Saya mau tanya, apakah dunia semakin hari semakin berubah ke arah yang baik atau ke arah yang tidak baik? Ke arah yang tidak baik. Dosa semakin dihalalkan, pembenaran demi pembenaran di mana-mana, ngomongan kotor menjadi sesuatu hal omongan yang biasa, telinga menjadi terbiasa dengan hal-hal yang jorok, yang kotor, yang kasar, yang brutal. Dan kita setiap hari kita semakin terbiasa dengan berita-berita yang mengerikan.
Dunia semakin hari semakin tidak baik. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia bisa menghalalkan semua dosa. Tetapi Tuhan tidak pernah menghalalkan dosa. Dosa besar, dosa kecil itu tidak ada skalanya. Yang ada adalah upah dosa adalah maut. Tuhan mengajar kita untuk berubah. Jangan serupa dengan dunia ini. Hello, jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan orang-orang yang ada di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Tapi di situ dikatakan, tetapi berubahlah. Kalau dunia berubah, Alkitab firman Tuhan juga katakan, anak Tuhan juga harus berubah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang yang namanya hidup kita harus melakukan perubahan. Diri kita sendiri harus melakukan perubahan. Transform your life. Dunia semakin hari semakin berubah. Mau tidak mau, orang Kristen juga harus berubah. Tapi Pak, Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Iya, posisi atau status Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Masalahnya banyak orang Kristen yang tidak mau berubah sesuai dengan zaman. Jangan kita samakan zaman yang dahulu kala, zaman sekarang. Berbeda. Berbeda. Kalau misalnya pada zaman dahulu kala, orang ke gereja, harus rapinya minta ampun. Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Moloboi badia sudik. Masuk ke gereja pun perlahan. Jangan kedengaran suara sepatu gak boleh kedengaran. Hohom di bagas jorok. Ya itu mungkin bisa berbicara tentang yang dulu. Tapi firman Tuhan katakan pada akhir zaman Tuhan akan membangkitkan atau Tuhan akan membangun kembali pondok Daud yang telah rubuh. Ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Ini berbicara tentang gegap gempita yang ada di rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena surga bukanlah tempat yang sunyi. Sekali lagi, surga bukanlah tempat yang sunyi. Tetapi surga adalah tempat yang penuh dengan suara gegap gempita memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Amin Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang berubah sesuai dengan zaman, relevan dengan zaman. Kita belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 36, perjanjian baru mengungkapkan dalam tokoh perjanjian lama seorang yang bernama Daud. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Sekali lagi, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Pada zaman siapa? Daud. Berbeda kehendak Tuhan pada zamannya Adam, berbeda pada zamannya Nuh, berbeda pada zamannya Abraham, berbeda pada zamannya Daud, dan berbeda pada zamannya perjanjian baru. Dunia berubah, kehendak Allah juga berubah sesuai dengan zamannya. Nah, kita akan belajar level daripada kehendak Allah. Kalau Tuhan memang suruh kita untuk berubah, level yang pertama kita harus berubah ke arah yang baik. Sama-sama katakan ke arah yang lebih baik. Nah, berbicara tentang ke arah yang lebih baik. Pernahkah kita berjanji kepada diri kita atau kepada orang lain kalau kita berjanji akan berubah ke arah yang lebih baik? Pernah? Oh pernah. Apalagi sewaktu lonceng berbunyi jam 00 pada tanggal 1 Januari setiap tahun baru. Selalu kita berjanji piau, berjuna maau. Saya janji akan lebih baik lagi.
Kita tidak tahu masa berlakunya berapa jam. Ya, berapa jam, bukan berapa hari. Kalau hari, oh puji Tuhan. Bulan, oh puji Tuhan sekali. Ya kan? Kalau tahun salam, oh haleluya, 12 kali. Saya akan berjanji lebih baik lagi. Orang luar juga bisa berjanji lebih baik lagi. Kehendak Allah, level yang terendah, level pertama, berubah menjadi lebih baik. Semua orang bisa berjanji berubah menjadi lebih baik? Iya, semua orang bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Tetapi firman Tuhan tidak mau kita hanya di level terendah daripada kehendak Tuhan, yaitu berubah menjadi lebih baik lagi. Level yang kedua yang Tuhan mau kepada setiap kita, berubah menjadi berkenan. Sama-sama katakan berkenan. Berkenan, seperti apa berkenan ini? Berkenan ini mempunyai sebuah kontak hubungan relationship yang indah, yang baik, yang erat. Itu berkenan. Ketika kita tidak mempunyai hubungan yang baik, perkenanan itu tidak akan pernah turun atas kita. Tetapi kita sewaktu kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, menyapa Dia setiap hari, Tuhan ajar saya berubah ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan, kabar saya hari ini begini. Tuhan, saya serahkan hidup saya ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Waktu kita sering berkomunikasi kepada Tuhan, itu kita sedang membangun perkenanan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita sombong menyapa Tuhan, nyapa Tuhan juga 3 kali sehari, itu pun mau makan. Tuhan berkati makanan ini, amin. Kita tidak mempunyai hubungan atau kita tidak mempunyai komunikasi yang erat dengan Tuhan. Gimana kita mau berkenan? Level yang kedua, menjadi orang yang berkenan. Menjadi orang yang berkenan ini berbicara tentang apa? Kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apa kehendak Tuhan pada zaman ini yang harus kita lakukan? Banyak. Salah satunya adalah bangun komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau supaya saya lakukan? Maka Tuhan akan kasih. Ini yang harus kau lakukan. Ini yang harus engkau tinggalkan. Kalau kita mempunyai dosa masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan coba-coba bawa itu kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bisa berkenan terhadap dosa sebesar apapun dan sekecil apapun. Bagi Tuhan semua dosa itu sama. Sama, menjadi orang yang berkenan itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan. Dan kita mau membangun komunikasi dengan Tuhan. Level yang terakhir, level yang paling tertinggi, menjadi orang dalam hal perubahan, itu kita harus berubah ke arah yang sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Adakah orang yang sudah sempurna di muka bumi ini? Ada Bapak Ibu? Belum. Tapi ada lagu, kau begitu sempurna. Gimana itu? Di mataku ya, nggak tahu di mata orang lain, dan nggak tahu di mata Tuhan. Sempurna di hadapan kita pada saat itu belum tentu besoknya masih sempurna. Adakah orang yang sempurna? Jawabannya pasti belum. Tetapi satu hal, kita sedang belajar menuju kesempurnaan. Amin. Sempurna itu contoh ibarat gini, saya akan ibaratkan sempurna itu dengan S1 sarjana. Kemudian kita punya cita-cita mau jadi S1 sempurna. Kemudian kita masuk PAUD. Kita masuk SD. Saya mau tanya, sudah sempurna belum? Sudah S1 belum? Belum. Ujian, UN, naik level SMP. Sudah S1 belum? Belum. Ujian lagi, UN lagi, SMA. Sudah S1 belum? Belum. UN
lagi, kelulusan lagi. Ada ujian hidup lagi. Mau soalnya ujian. Ya iya. Selesai SMA, masuk kuliah. Sudah S1 belum? Belum. Tapi mendekati. Sampai selesai semuanya, mencapai S1. Banyak orang yang menyerah di waktu proses menuju kesempurnaan. Baru PAUD. Udahlah, nyerahlah, aku gak mau lagi aku sekolah. Hanya belajar ABCD. Gak pernah belajar fisika, gak pernah belajar kimia. Hello, kenali level kita masing-masing. Jangan pernah merasa bahwa hidup kita sewaktu kita masih anak-anak rohani, kita perasaan sudah dewasa rohani. Waktu kita masih anak-anak, kita sok-sokan makan makanan dewasa, pencernaan terganggu, nggak sehat, kita keracunan. Kita SD, ayo pelajari pelajaran SD. Kita masih anak-anak, terima makanan-makanan rohani yang masih anak-anak. Kita belajar dewasa, semakin dewasa belajar memakan makanan rohani yang keras. Mau umur segini kita masih makan bubur? Enggak, kalau kita sekarang makan bubur, apa ini? 1 jam berasa sudah lapar lagi. Apa yang perlu kita makan? Makanan yang keras-keras. Kerohanian kita juga seperti begitu. Belajar masuk berubah ke arah yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar bagaimana kita harus relevan, berubah dan update. Kita harus melakukan perubahan terus-menerus. Harus melakukan perubahan terus-menerus. Kita semua rata-rata punya smartphone. Berbagai macam aplikasi kita punya di sini. Dan kalau kita tidak update aplikasi yang ada di handphone kita, lama-kelamaan itu aplikasi nggak akan bisa dipergunakan lagi. Karena apa? Kita nggak update. Nah, kita akan belajar tentang yang namanya perubahan. Banyak orang susah untuk berubah. Banyak orang malas berubah. Banyak orang takut untuk berubah. Banyak orang bahkan tidak mau berubah. Alasannya karena sudah masuk ke dalam zona nyaman. Sudah begini hidup saya. Kayaknya lebih enak begini aja deh. Sudahlah, kayaknya saya lebih enak jadi jemaat aja. Datang ke gereja, panasin kursi 1 jam, udah. No. Zona nyaman, hati-hati. Itu bukan sebuah perubahan. Tetapi terkadang perubahan itu berbicara tentang sesuatu hal yang harus memang betul-betul diubahkan. Kalau kita jatuh ke dalam zona nyaman, lama-kelamaan kita dipaksa harus berubah. Dan terkadang perubahan itu sudah terlambat. Dan terkadang perubahan yang terlambat itu harus dibayar mahal. Kita akan belajar seperti apa sih sudah masuk ke zona nyaman, perubahannya terlambat, harus dibayar mahal. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan tentang yang namanya perubahan. Yang pertama, perubahan ya memang sebuah keharusan. Tidak ada pilihan mau atau tidak mau. Perubahan sebuah keharusan. Kita akan sama-sama lihat sebuah fakta. Ini adalah sebuah grafik penjualan vendor daripada telepon genggam, handphone. Pada zaman dahulu kala, tahun 2000 awal, kita mulai mengenal yang namanya handphone. Ya 2003, 2004, 2005, sudah mulai terkenal yang namanya handphone. Dan paling banyak dulu ya, ini anak-anak belum lahir lah istilahnya ya kan. Dulu kita sewaktu kita mengenal yang namanya handphone, kita tahulah merek handphone sejagat. Apa itu? Nokia. Jatuh dari ketinggian 6.000 kaki, nggak masalah. Lempar ke anjing, anjingnya yang bencol. Nokianya aman. Itu Nokia. Dia merajai seluruh pasaran penjualan handphone pada saat itu.
Tetapi ada yang berubah. Zaman berubah, kebutuhan orang berubah. Muncullah smartphone. iPhone mulai muncul, dan orang-orang menengah ke atas mulai menikmati yang namanya iPhone. Dan orang-orang menengah ke bawah tetap berkutat dengan, Nokia tetap rajanya. iPhone dijatuhkan ketinggian 1 meter, pecah. Nokia mau dilempar sejauh apapun jatuh ke bawah, tiada masalah. Lebih hebat Nokia. Muncullah Samsung. Samsung melejit. Smartphone mulai terbit, mulai diciptakan. Kebutuhan manusia semakin luas. Internet semakin terbuka dan mindset manusia semakin terbuka. Informasi secara global menjadi sebuah kebutuhan. Nokia merosot tajam. Karena apa? Terlambat berubah. Tetapi Nokia mencoba untuk bangkit. Pada 2 tahun yang lalu, Nokia mulai menerbitkan atau mulai meluncurkan smartphone mereka Android yang pertama. Mulai naik, tetapi sudah terlambat. Start sudah dicuri oleh Samsung, iPhone, dan beberapa vendor yang lain. Mau tidak mau, Nokia gulung tikar. Kita belajar dari perusahaan yang lain lagi. Seorang yang bernama Stephen J. Sesson, pada tahun 1975, dia bekerja di perusahaan Kodak. Tahu Bapak Ibu, Kodak? Kodak itu adalah perusahaan yang memproduksi kamera. Pada saat itu masih kamera tabung, masih pakai film gitu ya kan, Kodak. Nah, ternyata tahun 1975 dia bekerja di Kodak dan dia menemukan kamera digital. Dia mengusulkan ke manajemen Kodak, saya menemukan kamera digital. Para manajemennya Kodak melihat temuannya Stephen ini, lucu, bagus. Tapi oke. Mereka tidak menggubris temuan itu. Siapa yang menggubris? Nikon, Canon, Sony. Mereka meniru kamera digital itu sehingga Nikon, Canon, Sony, dan beberapa merek yang lain mulai start masuk ke dalam kamera digital. Kodak ketinggalan 20 tahun. Setelah 20 tahun, tahun 2002, Kodak baru mengeluarkan kamera digital. Sudah terlambat? Terlambat sudah. 4 tahun berikutnya Kodak gulung tikar. Nggak ada lagi sekarang produk-produk daripada Kodak. Perubahan itu sebuah keharusan. Fakta yang kedua, Anda pasti bisa berubah. Banyak orang mengatakan bahwa, saya nggak sanggup berubah. Saya kayaknya nggak cocok berubah. Saya nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Tapi satu hal, biasanya perubahan itu dengan terobosan yang besar atau perubahan yang besar, biasanya didahului dengan kekacauan yang besar. Perhatikan saja. Perubahan yang besar itu biasanya didahului dengan kekacauan besar. Akibat kekacauan ini, mau tidak mau, kita harus berubah. Coba dulu sebelum pandemi. Berapa sering kita cuci tangan? Paling 3 kali, itu pun mau makan. Itu pun cuci tangannya harus udah. Paling hebatnya lagi, pakai air bir, biasa kan dilapokan botol bir kan, cuma gitu aja, udah. Tetapi sejak corona ini datang, ya kan, sejak pandemi ini datang, mau tidak mau kita masuk ke satu toko, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, masuk ke sebuah ini cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, pergi kemana-mana sediakan hand sanitizer. Begitu datang kekacauan yang besar ini, baru manusia mau berubah. Baru manusia mau menjaga kesehatan. Dulu jalanan sepi hanya diisi dengan mobil-mobilan, hanya diisi dengan kendaraan. Sekarang dipenuhi dengan yang namanya gowes, orang yang lari, semua dengan sepeda, ya kan, lebih ramai sepeda daripada mobil.
terkadang, apalagi di kota-kota sana, perubahan yang besar itu terkadang dipaksa dengan sebuah kekacauan yang besar. Banyak orang mengatakan aku nggak bisa berubah, aku nggak bisa berubah, aku nggak bisa berubah dari yang namanya ini nih, ini. Aku nggak bisa berubah dengan yang namanya ini nih, yang minum ini. Aku nggak bisa berubah dengan yang namanya ini. Tahu nggak artis itu? Tahu nggak tetangga yang di sebelah sana? Yang di kompleks sana itu, nggak bisa berubah dari situ. Bapak Ibu, Tuhan tuntut kita untuk berubah. Dan Tuhan kasih kekuatan kepada kita berubah. Firman Tuhan katakan, Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya mau tanya dulu, siapa di sini orang percaya? Angkat tangan. Orang percaya saja. Oke, turun tangan. Kalau engkau angkat tangan, satu hal, firman Tuhan ini katakan, tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagimu yang engkau yang angkat tangan tadi. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, kita yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru ini berbicara tentang apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita mau belajar berubah meninggalkan manusia lama kita, karena engkau orang percaya, tiada yang mustahil. Saya mau berubah dari kebiasaan lama saya, kebiasaan buruk saya, jadilah sesuai dengan imanmu. Saya mau berubah dari sifat tabiat saya yang lama menjadi ke arah yang lebih baru, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena Tuhan dia yang sanggup untuk memberikan engkau kemampuan untuk berubah. Salah satu tokoh pada era tahun 1700-an, George Muller, dia seorang penipu, pencuri, penjudi, suka mabuk-mabukan, bandel, nakal, suka pesta pora. Segala sesuatu yang tidak baik ada pada diri dia. Tapi waktu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia menjadi manusia yang baru. Apa yang terjadi ketika dia berubah menjadi manusia yang baru? Dia menjadi hamba Tuhan. Dia membangun 117 sekolah yang menampung 120.000 anak yatim piatu dan yang tidak mampu. Dia mempunyai gereja yang mempunyai ribuan jemaat. Kalau hidup George bisa berubah 180 derajat, ya apalagi kita Bapak Ibu. Dia sudah mempunyai masa lalu yang cukup kelam, tapi dia mampu bisa berubah 180 derajat. Sehebat apa sih tabiat lama kita? Sehebat apa sih keburukan kita sehingga kita nggak bisa berubah? Hanya sebatas inikah? Hanya sebatas beginikah? Hanya sebatas beginikah? George lebih dari situ, dia sanggup berubah. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Hal yang terakhir, fakta daripada perubahan. Anda harus mulai berubah. Coba katakan kiri kananmu, harus mulai berubah. Oke, tolonglah jangan sayang dipelototi. Sudah saya katakan, lihat kiri kananmu harus, yang lain harus mulai berubah. Makin tajam tatapannya kepada saya. Coba lihat kiri kananmu, katakan harus mulai berubah. Oke, puji nama Tuhan. Nah, harus mulai berubah. Ingat, ada sebuah pepatah yang mengatakan, perubahan barulah disebut perubahan bila terjadi perubahan. Sekali lagi, perubahan haruslah disebut perubahan kalau sudah terjadi perubahan. Waktu kita melihat ulat, kemudian kita ngomong, ih ada ulat. Kemudian ulat ini protes, sembarangan bilang saya ulat, saya kupu-kupu. Kita, hah? Apakah memang kita sudah cocok mengatakan dia kupu-kupu? Belum, masih ulat, kepompong aja belum. Sok-sokan bilang diri kupu-kupu. Waktu kita mengatakan, oh saya sudah berubah, saya sudah ke arah yang lebih baik lagi. Tapi masih melakukan tabiat yang lama, itu bukan perubahan. Perubahan disebut perubahan bila terjadi perubahan.
ulat itu akan dikatakan kupu-kupu kalau memang dia sudah berubah menjadi kupu-kupu. Dan satu hal yang harus kita ingat, terkadang perubahan besar itu dimulai dari perubahan kecil. Waktu kita tidak kuat untuk melakukan secara drastis hidup kita berubah 180 derajat, mulai oleng dulu, mulai cari jalan dulu supaya dapat berubah 180 derajat. Mungkin satu hari 2 bungkus rokok, asap di mana-mana, mesin asap kalah. Kalau ada konser gak perlu asap, cukup yang rokok aja. Mungkin, oke, saya mau berubah. Mulai berubah dengan cara apa? Saya mau buang semua rokok saya. Puji Tuhan, haleluya, 12 kali. Kalau memang total langsung perubahannya, balik kanan, gerak gitu. Tapi waktu kita mengatakan, saya mau niat berubah, tapi sedikit-sedikit aja dulu. Mulai berubah dari 2 bungkus menjadi 1 bungkus rokok. Minggu depannya mulai berubah, setiap hari yang dari 1 bungkus rokok mulai setengah bungkus. Minggu depannya mulai berubah lagi, mulai hanya 2 batang saja 1 hari. Minggu depannya lagi, sudah tinggal 1 batang, itu pun gak habis. Minggu depannya lagi mulai sombong, apa itu rokok? Perubahan yang besar dimulai dari apa? Perubahan yang kecil. Waktu kita punya niat berubah dan kita melakukan perubahan yang kecil, maka satu hal, Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Amin Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Allah kita. Satu hal yang harus kita ingatkan, lakukan langkah kecil, maka Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Ayat yang terakhir, Efesus 3 ayat ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Kalau kita ingin berubah Bapak Ibu, komitmenkan diri kita dan lakukan perubahan kecil, maka Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memimpin kami dan Tuhan yang mengubahkan setiap langkah kami menjadi sebuah langkah menuju ke arah yang lebih baik, menuju ke arah yang berkenan dan menuju ke tempat yang sempurna. Tuhan yang memampukan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini menjadi jemaat-jemaat yang kuat, melakukan perubahan dalam dirinya, menjadi jemaat-jemaat yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, melakukan perubahan di dalam kehidupannya. Kami tidak akan pernah sama lagi, kami tidak akan pernah sama lagi, akan menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang berbeda, pribadi yang berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mematarakan firman-Mu dalam setiap loh hati kami, dan yang Tuhan tetap senantiasa menuntun kami dan memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik. Haleluya. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, saksikan di setiap nafasku, perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelam. Mari mengangkat tangan, katakan, aku nyatakan kebesaran, ku saksi. Terima kasih Tuhan, kami boleh rasakan setiap keajaiban Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Yesus penyelamatku. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini, berkati dengan pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita akan dengarkan pengumuman.
Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Pengumuman GBI Tartung Kota Minggu 1 November 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang datang beribadah di GBI Tartung Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite dan online yang hari ini dilayani oleh kaum muda. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan, diakonia atau persembahan lainnya. Sekaligus Bapak Ibu dapat memasukkannya ke amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank di gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Yang pertama, menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat dan pengerja untuk boleh ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FA-FA yang ada disilakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 9.30, dan ibadah ketiga jam 11. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tartung Kota, dan di radio komunitas GBI Tartung Kota di gelombang 107,7 FM. Kami informasikan juga bahwa minggu depan seluruh ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus, dan kita berkesempatan mengembalikan persembahan persepuluhan kita. Bagi jemaat lansia yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus, dapat menghubungi sekretariat supaya dapat diantarkan ke rumah masing-masing. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah secara online melalui streaming Superbook di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus, atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buat anak-anak muda yang mau bergabung dengan youth atau departemen musik, mau berarti singer, mau penari, atau apapun talenta yang Tuhan kasih, buat teman-teman semua, boleh datang untuk departemen musik jam 4 sore setiap hari Sabtu, jam 6 sore untuk ibadah youth. Sekali lagi untuk departemen musik jam 4 sore, dan untuk ibadah youth jam 6 sore. Sekian pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, sehingga kita bangkit berdiri bersama. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan dalam roh-Mu, berjalan di dalam roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang mani roh dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidupmu mulai dari siang hari ini, besok,
sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu untuk memberikan persembahan ada di kotak di belakang. Tetap dengan menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Buat anak-anak youth yang mau bergabung nanti di Departemen Musik atau di youth, boleh datang setiap hari Sabtu jam 4 sore dan ibadah youth jam 6 sore di tempat ini juga. Tuhan Yesus memberkati.